Salam saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kami kasihi. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin menyinggung tentang egoisme terselubung. Egoisme terselubung. Kita akan membaca dalam Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35, demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi saudara-saudara, satu kali ini saya berangan-angan saja ya. Ketika saya berseru, "Oh Allah, Engkau sangat mengasihiku. Oh Allah, Engkau sangat mengasihiku." Allah pun bertanya kepada saya, seolah-olah bertanya kepada saya, "Tapi mengapa engkau membenci saudaramu?" Saya kena shock di situ. Aku sangat mengasihimu, tapi Allah bertanya, "Tapi mengapa kau membenci saudaramu? Kalau kau mengasihiku, kau tidak akan membenci saudaramu." Ya. Kemudian ketika saya bersorak, Allah mengampuni dosaku. Allah telah mengampuni dosaku. Allah kembali bertanya, "Tapi mengapa kamu tidak mau mengampuni?" Ya, mengapa kamu tidak mau mengampuni? Ketika aku bersuka cita, Allah memberkatiku berlimpah. Terima kasih Tuhan, Allah memberkatiku berlimpah. Allah pun bertanya, "Sudahkah kau bantu mereka yang susah?" Aku terdiam sejenak. Ya saudara-saudara sekalian, ketika aku bersyukur, puji Tuhan, Allah telah menyelamatkan hidupku. Maka Allah pun bertanya, Sudahkah kau membagi keselamatan itu?" Dan aku pun terdiam semua. Ternyata aku pun masih egois tanpa sadar. Ya. Tersentak hebat denyut jantungku, ibarat tajam panah menusuk jiwaku. Gugatan membenamkan banggaku. Dalam derayan air mata sesal, ku merunduk dan bersujud. Aku merunduk dan bersujud. Oh Tuhan, ampuni aku yang hidup penuh keegoisan. Jadi kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan, ya, "Engkau sangat mengasihiku, Tuhan, terima kasih, Engkau sangat mengasihiku." Tapi kita lupa, apakah kita sudah mengasihi saudara kita atau kita malah membenci mereka. Ketika kita berkata, "Allah mengampuni dosaku," tapi ketika dia kembali bertanya, "Apakah kau mengampuni dosa saudaramu? Kau mengampuni mereka?" Tidak. Ya, tidak mau mengampuni. Ketika kita bersukacita, Allah memberkati berlimpah, memberkatiku berlimpah. Ya, itu banyak berkata seperti itu. "Aku Tuhan, terima kasih, aku telah diberkati dengan berlimpah." Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kau bantu mereka yang membutuhkannya? Sudahkah kau membantu mereka yang susah? Ketika aku bersyukur, Allah telah menyelamatkan hidupku. Allah pun bertanya, "Sudahkah kau membagi keselamatanmu itu? Sudahkah kau membagi keselamatanmu?" Ternyata belum, saudara-saudara sekalian. Memang manusia itu dibekali naluri melindungi diri. Manusia terlahir dibekali naluri melindungi diri. Bayi melindungi dirinya dengan menangis ketika lapar,
haus atau dingin agar orang lain menolong kebutuhannya. Ya, ketika bayi itu menangis, kita makin cepat menolong dia. Dia juga membutuhkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang. Pada fase ini perhatian masih tertuju pada kepentingan diri sendiri, hanya pada kepentingan diri sendiri. Kemudian ketika kita menginjak masa kanak-kanak, mulai timbul kasih sayang terhadap sesuatu di luar diri kita. Ya, ketika masa kanak-kanak timbul sesuatu, timbul kasih sayang di luar dirinya, ya, di luar dirinya. Jadi dia pertama bayi itu masih mementingkan diri sendiri, kemudian ketika dia masa kanak-kanak dia sudah mulai timbul kasih sayang terhadap lingkungan, terhadap sesuatu di luar dirinya. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga menyayangi orang tua, saudara, hewannya, atau mainannya. Dia sayang sama mainannya, sama saudara-saudara sekalian. Itulah timbul rasa mengasihi orang lain, mengasihi sesuatu yang lain. Semakin dewasa seorang makin besar kasih sayangnya pada orang lain, mengasihi sahabat, guru, kekasih kita, istri atau suami. Jika kasih itu makin besar perhatian kita pada kepentingan orang di luar lingkungan kita. Dia mampu mengasihi orang yang tidak dikenalnya, ya, bahkan dia mampu mengasihi orang yang tidak dikenalnya, bahkan mengampuni orang yang mengasihi orang yang menyakiti dirinya, sekalipun dia itu luar biasanya. Itulah sikap kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sikap kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang bahkan mengasihi orang di luar dirinya yang menyakiti diri kita sendiri. Mungkin kita masih sulit ya mengasihi seperti itu, tapi harus kita lakukan. Jadi makin besar kasih yang dimiliki, makin besar pula perhatian atas kepentingan orang lain. Tuhan Yesus memberi teladan nyata dalam hidupnya. Walaupun harus menderita tersalib di Golgota, dia menderita tersalib di Golgota. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, namun rela menjalani semua itu demi kepentingan keselamatan umat manusia seluruh dunia. Ya, demi itu semua. Namun manusia terkadang mengasihi dirinya sendiri atau sesuatu yang terkait dengan dirinya secara berlebihan, sehingga dia tidak peduli kepentingan orang lain. Itu namanya manusia egois ya. Hal itu terlihat dari sikapnya yang haus pujian. Dia ingin dipuji terus sama orang lain, tapi tidak mau memuji. Senang kalau bangga kalau diangkat-angkat, dipuji, tapi memandang rendah orang lain, tidak senang memuji orang lain. Rakus uang, dia kalau dapat uang luar biasa, tapi sangat pelit sekali. Ya akan uang itu sendiri untuk dibagikan pada orang lain. Tapi kalau ada uang dia ambil sendiri untuk dirinya sendiri. Gila hormat dia. Misalnya dia menduduki jabatan, dia hormati orang, luar biasa senangnya dia. Tapi seorang yang tidak yang tidak egois tidak akan memikirkan itu. Tinggi hati, sombong dia. Kalau dia sukses, ya, dia tidak melihat orang lain yang gagal. Ya. Hidupnya jadi seenaknya, masa bodoh dengan orang lain, sikapnya jadi arogan ya, kasar, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, dan mudah tersinggung. Itulah orang-orang yang egois. Dan hal-hal itu sering menimbulkan konflik. Demi memperkaya diri, tega merugikan orang lain. Perkelahian, perceraian, peperangan, pembunuhan
korupsi, perkosaan terjadi karena sikap egoisme ini. Karena dihina, merasa dihina, terjadi perkelahian. Karena pasangan tidak menghormati kita, terjadi perceraian. Karena antara bangsa dengan bangsa terjadi perselisihan paham, karena sama-sama egois, maka terjadi peperangan, pembunuhan, perampokan, korupsi, perkosaan. Terjadi semua karena sikap egoisme. Mereka yang mengaku anak Tuhan harusnya tidak punya sikap ini. Ya, yang mengaku dirinya anak Tuhan tidak punya sifat seperti egois ini. Ya, karena sikap egois itu sikap yang sangat buruk. Tetapi ternyata ada juga yang pura-pura jadi anak Tuhan, luar biasa baik di gereja, tapi dia menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi, menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi. Bahkan sesama anggota gereja saling membenci. Si itu begini, si ini begini, si itu begitu, ya. Pokoknya kita saling membenci satu sama lain dan sesama gereja. Dan gereja besar, gereja yang sangat besar sekali, itu hanya membangun keangkuhan dalam diri mereka, tidak membantu gereja lain yang kekurangan, yang masa bodoh dengan gereja lain, menolak menyediakan dana untuk memberitakan Injil, bahkan tidak memberitakan Injil. Kita aja masih perlu, katanya, ya. Egosentris itu berarti pusat perhatian pada diri sendiri. Jadi kalau suatu kita pusatkan pada diri sendiri, itu namanya egosentris. Teosentris, pusat perhatian pada Tuhan. Jadi kita memusatkan diri pada Tuhan, bahwa ini semua untuk kepentingan Tuhan. Kalau tadi egosentris hanya untuk kepentingan pribadi kita. Jemaat pada gereja awal dulu bersikap teosentris karena kehidupan mereka berpusat pada Tuhan. Ibadah ditujukan pada Tuhan, rela berkorban dan mati untuk Tuhan. Namun sebagian gereja, hanya sebagian gereja, sebagian lainnya enggak seperti itu. Sebagian dari gereja sekarang telah berubah, umumnya bersifat egosentris. Jemaat beribadah, rajin beribadah supaya dirinya diberkati. Kalau nggak diberkati nggak mau ke gereja, pindah gereja. Seperti itu. Memberi persembahan supaya Tuhan membalas berlipat ganda. Harusnya kan kita memberi untuk Tuhan, bukan untuk bayar. Kita bayar terus kita diganti oleh Tuhan. Nggak seperti itu. Dibayarnya berlipat ganda lagi, minta balasannya berlipat ganda lagi, ya. Membangun gereja mewah. Oh, saya sudah nyumbang dia sekian, nyumbang gereja ini sekian, luar biasa, supaya dirinya dipuji-puji. Apalagi kalau misalnya menyumbang terus diberitahu, si Anu menyumbang sekian juta, si Anu sekian juta, sekian miliar. Oh, bangga saya. Padahal itu egoisme. Ya, egoisme. Tentu saja egoisme ini bertentangan dengan kasih. Egoisme bertentangan dengan kasih. Ya, memang kita harus memikirkan kepentingan diri sendiri juga. Ya, kita harus memikirkan kepentingan diri sendiri, karena itu juga untuk keperluan kita yang terbatas ini. Namun jangan sampai merugikan orang lain, Sikap ini bertentangan dengan ajaran kasih, karena sikap itu bertentangan dengan ajaran kasih, yaitu kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi diri kita dan juga kita mengasihi orang lain.
Jika kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita, kita harus juga mengasihi orang lain. Jadi nggak boleh kasih Allah pada diri kita simpan sendiri, kita pegang sendiri, nggak boleh orang lain yang punya gitu. Kita juga harus mengasihi orang lain. Jika kita menerima pengampunan Allah, kita bersyukur karena kita menerima pengampunan Allah. Kita orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah pada kita, ya, seperti itu. Jika kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita telah diberi keselamatan. Maka Injil keselamatan itu juga harus kita beritakan pada orang lain, agar mereka pun menerima keselamatan juga. Jangan hanya kita yang menerima keselamatan, mereka pun menerima keselamatan. Bahkan jika Allah memberkati kita berlimpah, marilah kita bantu pelayanan misi, dan mereka yang berkekurangan dan sebagainya. Kita membantu pelayanan misi gereja dan membantu orang-orang yang sekitar kita yang mengalami kesusahan. Ya. Seandainya kita hanya berdiam diri, menikmati kebaikan Tuhan tanpa memperdulikan keselamatan orang lain, kita adalah orang egois. Ya, jadi kalau kita berdiam diri saja, dan menikmati kebaikan Tuhan, tidak peduli dengan orang lain, kita adalah orang egois. Ya, harus menyadari itu. Semakin besar sikap egois kita, semakin kecil kasih kita pada orang lain. Kita menjadi tanaman yang tidak berbuah karena tidak memberikan hasil pada orang lain, atau menjadi orang tidak mau menjalankan talentanya. Seperti orang yang diberi talenta satu disimpan, seperti itulah dia akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari keegoisan diri kita sendiri, ya, tidak menyadari. Itu namanya sikap egoisnya. Egois itu masih terselubung, mengira hati kita penuh kasih, dalam masih egois. Kita menyangka bahwa hati kita penuh kasih, tapi sebetulnya kita masih sikapnya egois. Sebab karakter orang yang penuh kasih, orang yang karakternya penuh kasih, antara lain suka memberi apa saja diberikan, ya. Melayani menjadi apa saja kita akan melakukan. Murah hati, mudah mengampuni, ya, murah hati. Rendah hati, dia tidak sombong sama sekali, rendah hati. Menghargai orang lain, mengampuni, mudah sekali dia mengampuni kalau dia tidak memiliki sikap egoisme, dia memiliki sikap mengasihi. Suka berdamai, selalu bersyukur dan murah senyum, ya. Nah, sekarang marilah kita menilai diri kita sendiri secara jujur. Kita menilai diri kita secara jujur. Apakah kita termasuk orang egois atau pengasih? Ya, apakah kita bersikap egois atau pengasih? Jika kita termasuk orang egois, mohonlah pengampunan Tuhan dan ubahlah hidup ini, dan sikap kita menjadi orang penuh kasih. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, ya. Nah, jika kita sudah menghilangkan sikap egois kita, ya kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita masih bersikap egois,
Jika kita sudah minta pertolongan Tuhan juga membantu kita menolong agar kita dapat menghilangkan egoisme, jika kita sudah melakukan itu semua, dan kita semakin mengasihi orang lain, alangkah indahnya mendengar ucapan Yesus. Ya, alangkah indahnya kita mendengar ucapan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Kapan, kata kita, Tuhan kapan kak? Kami nggak pernah melihat kau seperti itu. Maka Tuhan menjawab, ketika kau melakukannya untuk umat-umatku yang sederhana ini, yang perlu pertolongan, perlu semuanya itu, kau melakukannya untuk aku. Kita sungguh merasa bersyukur kalau kita sudah melakukan itu semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati. Amin.